Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Surya CS. Ya, jumpa lagi bersama saya Surya. Masih membahas seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Yang masih merasakan 1000 sensasi, mudah-mudahan segera dipulihkan dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, saya di kebun udah tengah hari ya, udah habis tur, tapi tadi waktu istirahat udah makan siang, tiba-tiba hujan dan ini masih gerimis. Mau pulang masih hujan ya, masih gerimis. Nunggu reda lagi sebentar lagi, nunggu berhenti hujannya ya. Ini sudah mulai berhenti, tapi karena sudah makan jadi aman. Maksudnya nggak khawatir lagi, karena tadi saya bawa bekal ya, bekalnya cukup, nasi segini ya cukup, terus bawa lauk. Tadi lauknya tempe goreng sama sambal tempe diulek. Terus di sini saya masak daun ubi digodok rebus. Kebetulan di pondok saya itu saya simpan di atas ini, di atas atap. Ada bumbu-bumbu kayak micin sama garam, itu ada di sini. Terus saya juga tadi panen terong ya, terong ya, terong ungu sama terong hijau panjang. Ini gede-gede ya, ini lumayan lah, ada 2 kilo. Tanaman terong saya ini baru berumur, kelihatan nggak di belakang, baru berumur sekitar 3 bulan. Jadi yang tanaman pertama itu 2 bulan, sekitar 50 hari lebih lah, sekitar 50-an hari ya. Nah, ini sudah saya petik kedua kalinya, ini baru sedikit, hasilnya baru sedikit karena berhubung memang baru beberapa pohon saja yang sudah berbuah, sekitar berapa pohon ya, tidak sampai 20 pohon yang sudah berbuah. Tapi semuanya totalnya itu ada 200 pohon ya, antara terong ungu sama terong hijau. Tadi saya bikinkan video, saya sudah buatkan video ya di channel Cah Tani Kene. Nah, itu channel saya juga. Channel untuk di kebun ya, untuk di kebun itu ada sendiri buat saya. Terus yang Surya CS ini saya gunakan untuk sharing pengalaman saya, dan saya bercerita tentang bagaimana saya menangani gejala asam lambung yang saya alami ini. Saya share di channel Surya CS. Terus ada juga satu channel yang memang sengaja saya buat kemarin. Pertama itu saya membuat konten tutorial seputaran elektronik ya, perangkat elektronik. Terus kemarin selama saya sudah membaik itu biasa saya main game juga untuk hiburan ya. Nah, itu saya screen layar, terus kemudian saya uploadnya di Chong Solution juga. Nah, itu 3 channel yang saya bangun ya. Ada satu channel yang pertama itu Surya CS juga namanya, cuman sekarang saya ganti namanya karena berhubung channelnya itu sudah pernah kena teguran. Jadi saya saya ganti ya, saya bikin channel baru untuk berbagi pengalaman selama saya terkena gangguan asam lambung ini ya. Nah, bercerita asam lambung ya, lanjut cerita ke asam lambung. Saya pertama kena
asam lambung ini tahun 2021 bulan 7 ya, bulan 7. Namun sebelumnya itu sebenarnya saya sudah ada gejala asam lambung ya. Dari sebelum bulan 7 itu sebelumnya memang mungkin sebelumnya sudahlah lama ya. Lama sejak saya sebelum kena ini mungkin saya sudah ada gejala asam lambung. Cuman saat itu ya yang dirasa cuman cuman di perut saja, di perut ketika ini begah ya, sering kembung gitu. Nah itu saya belum nyangka kalau itu mungkin gejala dari asam lambung itu. Nah pas drop-dropnya yaitu di bulan 7 kemarin tahun 2021 itu saya dampaknya tuh parah-parahnya di bulan itu, mulai dari kena anxiety-nya, terus kayak panas di dada, terus keriengan. Itu sudah selama itu ya, dari bulan 7 itu mulai terkena. Terus pertama itu juga yang kebetulan pas corona juga, pas corona itu menyerang, kemungkinan saya terkena juga, misalnya di swab mungkin positif ya, karena dulu yang saya rasakan itu pertama sekali saya enggak bisa mencium bau-bauan, itu enggak bisa mencium itu selama kurang lebih 4 hari ya. Itu pun saya belum anxiety ya, belum terkena anxiety, baru ada gangguan lain kayaknya, yaitu selain penciuman hilang, badan itu terasa capek, terasa linu-linu ya, kayak habis kerja berat gitu ya. Nah dari situ saya merasakan kondisi ini semakin tidak nyaman, kondisi badan saya itu terasa semakin tidak nyaman. Dari situ saya mulai yang namanya browsing terkena. Misalnya ada terasa dikit di badan itu saya browsing. Nah itu ternyata tidak bagus buat para penderita asam lambung. Nah justru yang datang itu malah anxiety-nya itu, kecemasan yang berlebih. Kita malah justru takut dengan gejala-gejala yang kita rasakan. Misalnya ada cedut-cedut ya di dada itu saya browsing nemunya penyakit jantung. Karena memang dirasa kan yang kita rasa itu deg-degan terus ya, deg-degan, baru jantung itu serasa berdebar yang enggak menentu gitu ya, tidak normal lah. Nah mulai saat itu saya langsung berapa kali ke dokter ya, bisalah dibilang shopping dokter, mulai dari yang di puskesmas, terus dokter praktek, dokter umum, terus ada juga perawat yang praktek di rumahnya saya datangi, tapi ini minta obat ya. Itu nggak bisa dihitung lah, udah nggak bisa dihitung ya, dan jumlahnya ya durasinya itu agak lama. Sambil berobat di dokter sama di medis itu ya, saya juga minum konsumsi herbal. Nah herbalnya itu yang ada yang kemasan, ada juga yang racikan sendiri ya. Terus madu, segala jenis madu saya coba ya, madu lanceng, madu tawon, madu asli, nggak tahu madu yang asli atau enggak, atau bukan, yang jelas itu saya dapatnya dari tempatnya orang gitu ya. Ini dibilang madu asli, oh ya saya beli. Atau sudah berapa botol yang saya konsumsi selama terkena itu ya. Dan itu selama berapa bulan ya, sekitar 6 bulan itu saya sering konsumsi yang namanya obat medis, terus herbal ya. Nah itu yang kok saya konsumsi selama terkena gangguan itu ya. Terus saya juga
nggak bisa mastiin yang mana bisa ngobatinnya. Yang jelas baik obat medis maupun obat herbal itu pasti membantu penyembuhan dari lambung ya, dari lambung kita yang mungkin ada peradangan ataupun ada tukak lambung, ada iritasi pada lambung ya, pasti itu membantu pengobatannya. Dan ini dari fisiknya dulu ya, untuk organnya kita obati. Tapi yang jelas saya nggak tahu yang mana bisa ngobatin itu. Yang jelas semuanya saya ikhtiarkan untuk mengobati yang namanya lambung itu. Namun yang saya rasakan enak ya, maksudnya ada perubahan itu, ada satu herbal yang maksudnya saya yakini, nah itu yang berperan banyak ya, maksudnya herbal ini yang perannya tuh penting sekali. Nah itu yang saya yakini ya, yang saya yakini itu yang mengobati lambung saya itu. Nah, herbalnya itu sebenarnya herbal racikan sendiri ya, maksudnya diramu sendiri, dan bahannya itu banyak di sekeliling kita ternyata ya. Herbal itu dari bahannya cuman satu yang saya konsumsi itu cuman kunyit ya, orang bilang kunir ya, kunir kuning. Dan ini bahkan di dapur itu, setiap dapur ya pasti ada ini. Di dapur saya juga pasti ada. Nah itu yang sering saya konsumsi dulu, pertama sekali sebelum saya konsumsi herbal yang dari toko, yang dari produk rumahan. Nah itu yang pertama sekali saya konsumsi sih cuman itu, kunyit tok, nggak ada lainnya. Nah kemasannya maksudnya olahannya itu bisa diparut, bisa juga di blender. Kalau saya dulu saya parut ya, sampai tangan ini warnanya kuning semua. Nah itu yang saya yakini herbal ini yang sangat manjur bagi saya ya. Cuman namanya dulu kan kita maunya cepat sembuh ya. Habis minum kunyit dalam selang waktu 7 hari itu, saya kalau minum 7 hari ya berturut-turut. Nanti kalau mau kebanyakan minum kan nggak bagus juga, pasti ada efek sampingnya ya. Nah, saya ganti lagi madu, misalnya ada madu ini, madu A, madu B, saya seling-selingi ya, misalnya herbal yang ini habis, nah nanti herbal selanjutnya itu ganti. Kalau sudah habis, ganti lagi herbal lain. Nah itu di situ saya bingungnya, yang ngobatin lambung saya itu yang mana, saya nggak tahu yang jelas yang mana. Tapi yang saya rasakan yang sangat bisa saya rasakan perubahannya itu, yaitu tadi kunyit yang saya parut sendiri, saya racik sendiri. Nanti saya akan buatkan videonya ya, saya buatkan videonya bagaimana cara saya dulu membuat herbal ini ya, herbal dari kunyit ini. Nah itu konsumsinya saya biasa pagi, terus kadang juga maksudnya dalam 1 minggu 7 hari berikutnya itu kadang malam sebelum tidur ya. Sebelum tidur itu yang kemungkinan bagus sekali itu diminumnya saat mau tidur. Jadi sebelum tidur itu kan kita sudah siapkan memang bahannya kan, dari sore ya, bisa habis makan sore itu kan jam 6, dulu kan saya makannya terakhir itu jam 6 ya, jam 6. Nah habis makan sore, makan malam lah, bisa dibilang makan malam ya. Terus nanti mulai habis maghrib itu sampai ke isya, saya persiapkan bahannya ini ya, saya tumbuk diparut ya, saya parut terus diperas. Nah nanti ketika mau tidur baru diminum.
Nah, itu yang saya lakukan dulu. Saya nanti akan buatkan untuk video bagaimana cara saya meracik herbal ini ya. Nah, saat itu saya pas nggak ada madu ya, nggak ada madu, jadi saya murni cuman kunyit saja itu saya peras ya, nggak dicampur air, nggak dicampur apa-apa ya, nggak ada campuran lain, cuma kunyit saja. Nah, itu satu, biasa saya dua, tergantung dari kunyitnya ya. Kalau yang besar gini biasa dua, tapi kalau yang ada agak kecil-kecil ya 3, tergantung nanti seberapa banyak air perasan itu ya. Paling banyak ya setengah, tidak cukup satu, misalnya ini gelas ya, mungkin segini aja, nggak cukup setengahnya, nggak cukup seperempatnya juga sih sebenarnya. Nah, itu yang sering saya konsumsi dulu ya. Untuk videonya nanti saya akan buatkan bagaimana cara saya membuat racikan herbal dari kunyit ini ya. Insya Allah saya akan buatkan. Nah, itu yang sangat menurut saya ini sangat membantu untuk penyembuhan asam lambung saya itu ya. Meskipun ya banyak sih beberapa dari obat-obat dokter itu yang saya minum juga ada. Dari dokter dokter spesialis ahli dalam itu saya 1 bulan ya, programnya 1 bulan kan 4 kali ya, 4 kali. Minggu pertama habis, terus minggu kedua habis lagi, nambah lagi karena harus kontrol kan, terus sampai ke minggu ketiga. Nah, minggu keempat ini dalam 1 bulan 4 kali ya mengunjungi dokter spesialis ahli dalam itu. Belum lagi yang dokter-dokter di luar ya, belum para perawat, kan ada perawat yang di sini terkenalnya itu cocok, banyak orang yang cocok berobat di situ, banyak yang sembuh. Saya juga berkunjung berapa kali. Terus ada juga yang agak jauh ini, kalau dari tempat saya sekitar puluhan kilo. Nah, itu berapa kali juga sering saya kunjungi. Intinya seperti ini ya, seperti shopping dokter itu, misalnya dibilang shopping dokter, ganti-ganti obat, ganti-ganti dokter. Nah, itu saya juga nggak pastikan yang mana bisa mengobati lambung saya, karena saking banyaknya itu jadi bingung. Dan obatnya itu semuanya saya minum, nggak ada yang nggak saya minum. Mau obat sebelum makan, sesudah makan, semuanya saya minum, saya konsumsi ya. Dicek dulu, siapa tahu mic-nya nggak on. Sering sih, biasa saya sudah banyak cerita, ternyata mic-nya nggak di on kan, jadi nggak bunyi suaranya. Oke, mungkin videonya cukup dulu sampai sekian, dan insya Allah saya akan buatkan video bagaimana cara saya meracik herbal itu ya. Dan untuk terakhir bukan nggak terakhir sih, terakhir yang saya sampaikan, sampai saat ini saya itu sudah nggak merasakan yang namanya sensasi dari asam lambung, itu sudah nggak saya rasakan ya. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sejauh ini belum cukup 50 subscriber ya di channel saya ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan mohon kiranya yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya, supaya saya lebih bersemangat lagi membuatkan video berbagi pengalaman ini. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like ya videonya. Terus misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Surya CS.